Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys. Baik, pada kesempatan ini saya akan bercerita ataupun menceritakan suatu kisah mistis para pendaki Gunung Salak yang bikin kita merinding. Baik, yang baru berjoin, yang baru bergabung di channel saya, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Gunung yang satu ini berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dan Jawa Barat pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Parum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan dengan salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yang artinya salakah, yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam, tetapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah mistis di gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.211 meter di atas permukaan laut hadir mengalir dan menjadi sekelimut kisah folklore. Mulai dari cerita tentang nenek rentah berusia sekitar 80 tahun yang tinggal di sisi tebing, suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu, masih ada lagi kisah seram lainnya. Para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya memiliki kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib, puncak Manik kerap kali ditutup kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berembus dengan kencang. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graziella Lezina, seorang anggota komunitas Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrab atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Graziella Lezina, yang biasa dipanggil Lady,
menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada tahun 2015 silam. Karena itu, ia tengah mengadakan makrab atau malam keakraban bersama anggota komunitas muda Katolik atau KMK. Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trik. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan yang tidak enak. Hanya saja perasaan itu ditepisnya. Apalagi karena acara berkemah dan jurit malam ini di Gunung Salak saat itu bukan kali pertama diadakan. Segala sesuatunya berjalan lancar, sampai tiba-tiba ia mendengar laporan dari temannya yang juga menjaga lewat Hedi-Telki atau Hetik. Nah, setiap pos itu kan ada HT. Setiap sekitar sejam aku berjaga, temanku yang ada di pos depan bilang lewat HT kalau dia dengar lagu Sunda. Padahal kita mulai jurit malam mulai pukul 12 sampai estimasinya sampai jam 5 pagi ceritanya. Dia, teman Lady bilang, guys, ini ada dari 10 menitan yang lalu yang ada dengung lagu Sunda di belakang gue. Suaranya di kuping gue banget. Tapi yang lain dan teman-teman lainnya malah menganggapnya sebagai bercanda. Lanjutannya, tak cuma sampai di sini. Selang beberapa jam, teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya. Sampai akhirnya ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya tentang alasan grup itu keluar dari jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Waktu ditanya alasannya, mereka bilang kalau ada teman kita yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda. Karena pada saat itu, rombongan yang hampir tersesat itu tidak melihat jelas arah panah penunjuk jalurnya. Sayangnya, di tengah jalan, Iman malah menghilang. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas. Sejak saat itu, Gisa stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan. Kata rangernya yang bertugas juga, kita lebih baik bubar saja, tutur Lady lagi. Ia juga menambahkan bahwa kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Keesokan malamnya, saat sedang menikmati malam terakhir makrab bersama teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa dia. Waktu malam terakhir makrab, pas lagi asik bernyanyi bersama di acara api unggun, tiba-tiba apinya mati seketika, kayak ada disiram air dari atas. Padahal tadinya api unggunya sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Mendadak kita semua keles, mau gimana? Dan akhirnya pada malam itu juga kita tinggal camp dan balik ke Jakarta. Percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Meski sudah ada ilmuwan pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon dukungannya di like, di share, dan di
subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.